Waktu kemarin kayaknya aku ngereaksi temen aku yang ngomelin aku, yang nggak nge-respect aku. Kayaknya aku kurang tepat deh pas ngasih feedback ke mereka. Halo, selamat datang di Tentang Hidup Kita, di mana kita akan membahas jujur tentang hidup kita yang persoalannya sangat complicated dan kita akan menyambungkan dengan teori psikologi. Di sini kita akan membahas berani tidak disukai. Tentunya semua orang tidaklah mudah untuk bisa menerapkan di dalam diri kita. Jujur, kita semua pasti susah. Itu adalah masalah interpersonal kita, tapi coba kita mari bedah dikit-dikit kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada cara pola pikir kita yang kurang baik atau kurang benar kayak gitu. Nah, di sini aku mau memperkenalkan ke teman-teman bahwa ada ilmuwan psikologi yaitu Alfred Adler, di mana dia berkata bahwa masalah terbesar seseorang adalah masalah interpersonalnya. Jadi, bagaimana kita cara mempersepsikan masalah itu? Itulah masalah terbesar. Makanya itu kita itu harus tahu tugas kita itu apa kayak gitu. Nah, disinilah Alfred Adler untuk kita tidak bisa kayak terus-terusan nggak berani disukai kayak gitu. Kayak kita tuh nggak bisa nerima itu. Nah, kita tuh harus bisa memisahkan separations of task, memisahkan kedua hal ini, kedua tugas. Yang pertama ada tugas kita, yang kedua ada tugas orang lain. Tugas kita adalah untuk bisa mengetahui cara pola pikir kita seperti apa, karakter kita seperti apa, kayak gitu. Apa yang kita butuhkan, bagaimana cara kita mengajari otak kita supaya kita mempersepsikan masalah itu dengan sudut pandang yang baik, kayak gitu, dengan sudut pandang yang efektif. Nah, tapi tugas orang lain adalah bukan tugas kita. Contohnya, tugas orang lain adalah menilai kita. Kita bikin suatu kreativitas, apapun itu. Orang lain menilai kita, kayak gitu. Jadi, tugas orang lain bukanlah tugas kita. Nah, selanjutnya, bahwa kita harus tahu bahwa kita itu tidak sepenting itu di kehidupan orang lain. Jujur, orang lain itu maksud di sini tuh nggak penting, nggak semua orang. Misalkan kayak keluarga atau itu pasti ngerasa penting ya, ada kita yang gitu. Tapi yang nggak semua orang tuh bisa menerapkan bahwa di hidupnya kita tuh sepenting itu. Jujur, orang itu fokus sama diri mereka sendiri. Contoh, kita lagi nggak berani nih disukai sama orang lain. Pasti kita nggak mikirin mereka, tapi kita mikirin diri kita sendiri kan. Nah, seperti itu. Gitu, teman-teman. Jadi, buat apa sih kita kayak menerima validasi dari orang lain kayak gitu, menerima bahwa kita tuh harus diakui, dicintai, kayak gitu, dibanggakan, gak harus ya, karena topik yang paling mereka sukai adalah diri mereka sendiri gitu. Mau sehebat apapun kita, ya pasti yang mereka sukai adalah mereka. Nah, jadi di sini kita bisa ngambil maknanya bahwa ya kita tuh sebenarnya tidak terlalu penting dalam kehidupan orang lain. Kayak gitu. It's not really ya. Nah, terus kalau yang tadi aku bilang, misalkan topik yang paling disukai oleh orang lain adalah diri mereka sendiri. Kita harus jujur bahwa kita juga kalau misalkan lagi curhat sama temen atau ngobrol sama temen, pasti kita kayak banyak menceritakan tentang diri kita dibandingkan teman kita. Ayo, misalkan kayak gini, kita lagi duduk atau enggak lagi di suatu tempat sama orang yang kita sukai. Dimana pasti kita menceritakan semua itu tuh tentang diri kita. Jadi sebaliknya lagi gitu. Orang tuh nggak terlalu peduli karena topik yang paling disukai sama orang lain adalah diri mereka sendiri. Tapi di sini kita berani tidak disukainya jangan dengan hal buruk ya teman-teman. Kita berani tidak disukai ketika kita ingin membangun kreativitas, misalkan bikin channel, di podcast, di YouTube, kayak gitu. Tapi kalau berani tidak disukai, misalkan kalian berbeda, tapi itu ke hal yang buruk, itu jangan teman-teman. Kalau kita sudah tahu hal itu buruk,
secara norma, secara agama, secara syariat, secara hukum. Nah, kita harus revisi lagi nih, apakah perilaku kita itu benar atau tidak ya. Tapi kalau semisal perilaku kita tidak merugikan orang lain, terus tidak merugikan diri kita sendiri, ya just go gitu. Jadi jangan sampai kita itu di hidup ini menghabiskan sesuatu hal oleh perspektif orang lain. Kita habis mikirin sesuatu hal hanya karena perspektif orang lain. Kita ingin dimiliki, kita ingin dicintai, padahal itu adalah masalah interpersonal diri kita. So what? Selamat memperbaiki diri untuk kita semua. Semoga channel ini bermanfaat, dan kalau kalian mempunyai kisah yang relate, boleh tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja dari tentang hidup kita. Semoga bermanfaat. See you on the next time.